Guys, sekarang kita ada di boothnya Ayan Mobility, ya. Ada tiga motor yang dipamerkan di sini, dan katanya sudah tidak terima PO lagi, alias PO ditutup, cuman wishlist saja. Siapa yang mau beli nanti kalau sudah ready akan dihubungi kembali. Jadi PO-nya ditutup, artinya apa? Motor ini sedang diproduksi, dan katanya lagi akhir tahun ini sudah ada pengiriman. Jadi kalau sobat KW kesini, sobatnya bisa nyoba Ayan Mobility M1S, test ride di luar, wishlist kalau pengen membeli, karena PO-nya sudah close. Jadi Hai, selamat malam sobat KW semuanya. Jumpa lagi dengan Tommy di sini, tentunya channel YouTube Vlogger KW. Channel yang membahas khusus mengenai kendaraan listrik. Nah, di awal tadi adalah cuplikan ketika Ayan Mobility mengadakan pameran di IMOS 2024, tepatnya di bulan Oktober tahun lalu. Di situ Ayan Mobility menyatakan bahwa dia menutup pre-order pemesanan Ayan Mobility M1S karena mereka akan memproduksi motornya dan penyerahan akan dilakukan di akhir tahun 2024 kemarin. Namun ternyata ada nih kabar yang kurang mengenakan di website resminya Ayan Mobility, yaitu adanya penundaan penyerahan motor listrik Ayan Mobility M1S. Kita akan kupas tuntas apa saja yang menyebabkan. Informasi diambil langsung dari website resmi CEO Ayan Mobility, dan kami sudah meminta izin kepada Ayan Mobility untuk mencuplik isi dari informasi tersebut. Informasi tersebut kita ambil dari website Ayan Mobility, tepatnya pada tanggal 2 Desember 2024. James Chan selaku CEO dari Ayan Mobility menuliskan berita dengan judul CEO Update. Nah, Ayan Mobility secara resmi mengumumkan penundaan pengiriman M1S, dan ini bukan pertama kalinya Ayan Mobility menundanya. Ini yang kedua kali ya, karena mereka mengambil langkah yang lebih lebih drastis dari sebelumnya ya, yaitu menghentikan sementara pre-order dan mengembalikan dana sepenuhnya kepada para pemesan Ayan Mobility M1S yang telah menyetorkan tanda jadi, kayaknya ya, tanda jadi. Tapi tenang, katanya sih di website ini bilang nanti akan ada kompensasi berupa voucher loyalitas. Nah, apa sih yang menjadi pokok utama penundaan dari penyerahan motor listrik yang menurut saya paling mumpuni di antara motor listrik lainnya? Ini dia informasinya. Nah, inilah inti dari permasalahan, yaitu statu tooling atau perkakas atau alat untuk membuat part secara massal untuk memproduksi Ayan Mobility M1S. Nah, di situ Ayan Mobility membagi menjadi 8 kelompok ya. Nah, kita akan informasikan satu persatu apa saja sih yang mempengaruhi proses penyerahan sampai tidak jadi dan uang dikembalikan. Nah, yang pertama itu peralatan untuk membuat human machine interface ya. Ini berkaitan dengan antar muka pengguna seperti layar MID. Nah, layar MID-nya kan disebut Human Machine Interface sama pihak Ayan Mobility. Yang kedua yaitu tombol, kemudian juga sistem keamanan meliputi alarm mungkin, atau juga remote-nya kunci ya, seperti ini, itu sudah mencapai 58%. Cuman masih ada masalah di validasi dimensi dengan supplier, artinya masih ada ketidaksesuaian ukuran yang perlu diselesaikan. Yang kedua, tools untuk elektromekanikal meliputi lampu-lampu
kemudian saklar, kemudian speaker, dan total hampir selesai di 96%. Jadi sudah mau 100%, hanya tinggal konfirmasi standar eMark untuk lampu belakang dan konfirmasi cakupan lampu depan. Ini masalah sertifikasi dan standar awal. Berikutnya ada rangka, sistem kemudi, dan suspensi. Nah, ini adalah masalah terbesar. Itu peralatannya untuk membuat chassis itu baru 28%. Katanya supplier itu gagal dalam pengecekan kualitas selama produksi. Jadi Ion Mobility harus mencari supplier baru, dan ini diperkirakan butuh waktu 5-6 bulan lagi. Wow, cukup lama. Ini adalah penyebab utama penundaan yang paling signifikan. Tentu saja karena peralatannya baru 28%. Berikutnya ada baterai, meliputi baterai pack dan BMS. Baterai pack dan BMS ini sudah selesai 100% peralatannya. Jadi sebenarnya untuk baterai dan BMS sudah ready untuk Ion Mobility M1S. Nah, semua peralatan itu lengkap, ada juga di powertrain. Nah, powertrain ini meliputi motor controller, OBC, onboard charger, dan DC-DC converter. Ini sudah 100% selesai peralatannya. Drivetrain meliputi roda, ban, gearbox, dan swing arm. Itu baru mencapai sekitar 65%. Nah, masalah terbesarnya itu adalah di peralatan pembuatan swing arm ya. Masalah terbesarnya ada di peralatan pembuatan swing arm. Berikutnya safety and security. Itu meliputi sistem pengereman, klakson, kemudi, kunci, dan labeling. Itu 100% peralatannya. Artinya untuk pembuatan safety and security-nya itu peralatannya sudah mencapai 100%. Yang terakhir ada bodyworks ya. Ini baru mencapai 64%. Ini progresnya masih ada aspek kualitas yang perlu diselesaikan dengan supplier sih katanya sih. Semoga cepat selesai ya. Selain masalah tooling, ada faktor lain yaitu adanya peningkatan kualitas dan penurunan biaya. Jadi Ion Mobility melakukan perbaikan pada beberapa bagian motor untuk meningkatkan kualitasnya dan menekan biaya produksi hingga 15%. Ini termasuk peningkatan nanti ruang penyimpanan, jadi ada lampu juga di bawah lampu jok. Kemudian kemudahan penggantian kabel charger, karena kabel chargernya kan onboard jadi dalamnya. Jadi kalau misalnya putus atau apa, lebih mudah untuk mengganti. Yang kedua, adanya kerjasama nih dengan TVS Motor. Jadi Ion Mobility bekerja sama dengan TVS Motor untuk pengujian di fasilitas mereka di India. Nah, ini menunjukkan komitmen dari Ion Mobility untuk meningkatkan kualitas dari produksi mereka. Yang ketiga yaitu kebijakan subsidi, kembali ke kebijakan subsidi. Nah, kebijakan subsidi kendaraan listrik di Indonesia yang akhir ini sudah habis dan belum ada kejelasannya apakah di tahun 2025 ini ada subsidi atau tidak, merupakan salah satu juga penyebab faktor-faktor tertundanya penyerahan motor listrik Ion Mobility M1S. Nah, itu tadi informasi mengapa Ion Mobility M1S akhirnya ditunda untuk diserahkan kepada para konsumen ya. Nah, penundaan ini memang memberikan rasa kecewa bagi mereka yang sudah menanti-nanti motor ini untuk bisa dibawa pulang. Padahal menurut saya ini motor listrik Ion Mobility M1S itu sudah sempurna ya. Dinamonya gede, serba digital, bodinya bagus, futuristik lah pokoknya ya. Tapi gimana lagi, Ion Mobility ingin menunjukkan komitmen mereka untuk menghadirkan produk yang berkualitas. Artinya dia nggak main-main ya. Masalah utama pada peralatan, terutamanya pada chassis, mereka sedang berusaha memperbaikinya. Nah,
Kita berharap nih M1S bisa segera hadir di tahun 2025 dengan kualitas yang lebih bagus daripada yang sekarang ini. Nah, buat N-Mobility, semoga tahun ini bisa melakukan penyerahan motornya kepada para konsumen. Motor Anda tuh bagus loh. Itu tadi informasi yang dapat kita berikan buat Sobat KW semua, kenapa motor listrik Ain Mobility M1S terjadi penundaan penyerahan kepada konsumen. Semoga Ain Mobility bisa memberikan yang terbaik di tahun 2025 ini dengan produksi M1S yang lebih berkualitas dan tentunya ditunggu oleh teman-teman pencinta motor listrik. Sampai jumpa di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.